Diawali dengan membaca dulu aja. Membaca yang nomor 6, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa Sekarang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah coba saya dikirim file yang PDF untuk yang MA. Nah sambil saya membuka yang PDF, silakan sekarang dipersiapkan dulu secari kertas. Nah kalau sudah silakan ditulis surah An-Nasr ayat 1 sampai terakhir, lalu nanti difoto dan dikirimkan ke WA saya, ditulis dulu. Sampun saya kirim Bapak lewat WA. Nah sekarang coba nanti sambil di screenshot ya, biar untuk laporan. Yang di screenshot apa nih Bapak? Prosesnya ini, ya prosesnya ini. Proses layar nih nggih? Iya, Bu. Sudah ya. Coba di cap CP-nya apa, lalu TP-nya apa, lalu ATP-nya apa, diterangkan. CP peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat serta tugas-tugasnya. Terus TP-nya tujuan pembelajarannya membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Alim, dan Al-Hadir beserta artinya dalam kelompok dapat menumbuhkan sikap tawakal, bersyukur, rajin belajar, dan rasa ingin tahu serta meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi temanya adalah tentang mengenali nama-nama lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya ini. Nah, coba ini diperdalam. Kira-kira untuk mengajarkan nama-nama lain atau Asmaul Husna ini, materi yang harus dipersiapkan apa saja Bu Apri? Materi yang harus dipersiapkan yaitu media ajar seperti laptop, proyektor, video pembelajaran, terus LKPD, sama materi bahan ajar bisa buku paket ataupun buku LKS. Ingin mengajarkan tema ini dan khusus menggunakan teori behavioristik, kira-kira caranya bagaimana? Atau di poin yang mana untuk mengajarkan nama-nama lain selain Allah tetapi menggunakan teori behavioristik? Kalau menggunakan teori behavioristik berarti mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dalam pembelajaran. Berarti peserta didik ini dituntut untuk menunjukkan perilaku atau cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teori konstruktivistik?
Kalau teori konstruktivistik itu berarti berdasarkan pengalaman, Bapak. Berarti peserta didik itu disuruh menyampaikan atau presentasi mengenai Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Khabir berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kognitif? Kalau kognitif, peserta didik itu ditekankan dalam proses pembelajarannya. Contohnya seperti presentasi atau menyampaikan hal yang dipahami dalam pembelajaran. Kira-kira payung model pembelajarannya apa, Bu Apri? Model pembelajaran berarti PBL. Masalahnya di mana? Media yang paling cocok untuk digunakan apa, Bu Apri? Media yang paling cocok menggunakan video, Bapak. Yuk. Tapi coba tadi dijelaskan urut-urutan antara ATP, TP, dan CP serta kurikulum. CP-nya tadi peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat dengan tugas yang diembannya. Terus kalau itu TP-nya? Yang TP tadi peserta didik mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Khabir beserta artinya. Terus hubungannya antara CP dan TP tadi apa? TP itu penurunan dari CP, ya. Kalau ATP? Kalau ATP penurunan dari TP. Nah, coba tunjukkan ke saya rumusan evaluasi pembelajaran yang di dalamnya ada level HOTS-nya. Evaluasi pembelajaran bisa digunakan untuk untuk sumatif maupun formatif, itu yang mana? Nah, bisa tidak menggunakan HOTS? Coba ini, apa arti? Itu level 1 ya. Mengetahui, ya, sebutkan, itu masih lot semua itu. Tuliskan Asmaul, coba di mana? Nah, coba bikin rumusan, Bu Apri, yang sifatnya bisa mewakili HOTS, karena di rubrik itu harus ada HOTS-nya. Di rubrik Kumer, ya, kurikulum merdeka, itu harus ada soal yang memuat level HOTS-nya. Nah, coba seperti apa? Dalam kegiatan sehari-hari, dapatkah kalian memberikan contoh tindakan yang menggambarkan Asmaul Husna Al-Khabir? Contoh untuk anak-anak dengan berbagai level itu bisa dengan apa? Soal cerita, ya. Soal cerita, kemudian nanti di soal dinarasikan, siswa diminta untuk misalnya menilai, mengevaluasi, membandingkan, itu kan sudah hot semuanya itu sebenarnya. Ada analisis, ada sintesis, ada evaluation, gitu. Kan mungkin ada proses menyimpulkan, gitu ya. Nah, untuk UP itu silahkan diperdalam ulang, ya, karena itu menjadi sangat penting. Karena kalau UP-nya itu ataupun ujiannya itu sudah dipersiapkan, itu nanti menjadi bisa dinikmati, gitu. Jadi nggak gemerungsung. Baik, saya kira itu dulu, ya. Silahkan di closing Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.